Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran seni budaya. Baik semua, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran selama pelajaran berlangsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk sekarang kita akan memulai materi yang akan kita pelajari hari ini. Ayo kita mulai belajar. Semangat. Oke anak-anak, kita akan mulai materi hari ini yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Jadi, alat musik adalah instrumen yang dibuat atau dimodifikasi dengan tujuan menghasilkan musik. Jadi segala macam alat atau benda yang ketika dipegang atau disentuh oleh musisi lalu dapat menghasilkan nada, ini sebenarnya bisa disebut dengan alat musik. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah tentang alat musik tradisional, di mana alat musik tradisional ini adalah musik atau seni suara yang berasal dari daerah terutama di negara kita Indonesia. Nah, musik tradisional sendiri adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Biasanya namanya juga tradisional dari bahasa dan gaya tradisi pasti khas dari daerah setempat di mana lagu tersebut lahir. Gaya menyanyi lagu daerah. Nah, dalam menyanyikan lagu tradisional biasanya terdapat beberapa gaya menyanyi. Yang pertama ada gaya lokal, di mana karakteristik berbeda antar daerah. Jadi, setiap kita yang akan menyanyikan lagu daerah pasti akan disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing daerahnya. Namanya aja daerahnya itu banyak, jadi pasti karakteristik atau ciri khasnya berbeda-beda. Biasanya orang yang bisa menggambarkan lagu dari masing-masing daerah sesuai dengan daerahnya disebut entitas local genius, di mana mereka mampu memperlihatkan ciri khas dari daerah tersebut. Lalu ada gaya individual, di mana gaya bernyanyi ini berdasarkan karakteristik pencipta lagu yang membedakan dengan pencipta lainnya. Jadi di sini kalau tadi berdasarkan orangnya yang mampu menyelaraskan sesuai daerah, kalau ini berdasarkan pencipta yang menciptakan lagu tersebut, di mana setiap manusia pasti berbeda-beda. Otomatis pasti hal yang diciptakan atau musik yang diciptakan pun berbeda-beda. Lalu ada gaya periodikal, di mana karakteristik ini berdasarkan zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Zaman dulu dengan zaman sekarang pasti musik yang dihasilkan berbeda. Zaman dulu ada mungkin lagu koplo atau ada dangdut, sementara sekarang ada pop, ada yang mulai masuk dari negara lain, K-pop atau Jepang, seperti itu. Jadi tergantung zaman atau masa yang sedang terjadi. Lalu setelah kita mengetahui gaya menyanyikan lagu daerah, kita harus mengetahui nih teknik pernapasan yang bisa digunakan untuk menyanyi apa aja. Yang pertama ada pernapasan dada, di mana pernapasan ini digunakan dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Pernapasan ini sangat tidak cocok untuk bernyanyi. Lalu ada pernapasan bahu, pernapasan dengan mengangkat bahu saat melakukan pernapasannya. Pernapasan ini juga tidak cocok untuk menyanyi karena pendek-pendek napas yang dikeluarkan. Nah, yang paling cocok dengan bernyanyi adalah pernapasan menggunakan diafragma atau rongga perut, di mana saat melakukan pernapasan ini kita mengembangkan rongga perut atau diafragma sehingga tertampung banyak udara untuk mencapai nada-nada yang akan kita keluarkan. Setelah kita mengetahui teknik pernapasannya, kita akan mempelajari teknik vokalnya. Nah, teknik vokal biasanya ketika kita latihan vokal, apa aja sih yang paling penting, yang paling disorot? Yang pertama adalah artikulasi, kejelasan dalam pengucapan. Jadi ketika kita bernyanyi, haruslah kita
mengucapkan kata-kata dari bait atau lirik dengan jelas agar para pendengar tahu apa yang kita ucapkan. Phrasing, teknik pemenggalan kata. Jadi, pemenggalan kata dalam kalimat harus sesuai. Jangan sampai memberikan kesan atau arti yang membingungkan. Harus pas. Lalu ekspresi atau penjiwaan pada lagu. Ketika kita menyanyikan lagu sedih, haruslah wajah kita mengekspresikan kesedihan. Ketika kita menyanyikan lagu bersemangat, bahagia, haruslah kita ekspresi wajahnya menggambarkan kebahagiaan atau penyemangat. Agar apa? Yang mendengarkan tahu, oh lagu ini tuh tujuannya untuk memberikan semangat. Oh lagu ini tujuannya untuk menghayati sebuah situasi atau suasana. Lalu yang terakhir ada intonasi, tinggi rendahnya nada yang dapat dijangkau atau pitch. Jadi intonasi, kalau tadi artikulasi itu jelas. Pengucapan, kalau intonasi ini nadanya itu sesuai. Jadi tinggi rendahnya nada itu tidak sumbang. Selanjutnya, tujuan berlatih teknik. Nah, dalam berlatih teknik ini ternyata nggak sembarangan. Kenapa sih harus ada teknik tadi? Ternyata teknik dipelajari agar suara yang dihasilkan dan permainan musik yang ditampilkan terdengar indah dan merdu. Agar antara suara musik dengan suara vokal dari orang yang menyanyi itu selaras. Agar sama indah ketika disajikan, mampu membuat orang-orang yang mendengarnya ikut terbawa ke dalam suasana lagu tersebut. Nah, biasanya dalam lagu ini terdapat orang-orang yang menyanyi. Contohnya, di daerah Kalimantan terdapat orang yang bernyanyi lagu daerah disebut madihin. Nah, di sini madihin itu artinya menyanyikan lagu pantun seorang diri sekaligus sebagai pemusiknya. Jadi bernyanyi namun dengan menampilkan pantun namun dengan nada bernyanyi. Lalu ada sinden, dapat dilakukan secara berkelompok, ada juga yang seorang diri. Lalu ada menyanyi unisono, ini membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok karena jika berbeda sendiri suaranya akan terlihat tidak bagus. Terdapat lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat upacara tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan permainan. Biasanya lagu-lagu dalam lagu daerah ini berisi nasihat atau sanjungan terhadap sesama. Nah, biasanya kalau zaman dulu, ibu-ibu sering menyanyikan lagu nasihat saat menidurkan anak. Anak-anak dan remaja juga masih menyanyi sambil melakukan permainan. Hal ini membuktikan menyanyi secara unisono maupun perorangan sering dilakukan oleh masyarakat. Setiap daerah tentu pernah memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah. Lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima. Jadi tidak terlalu monoton, makanya melalui lagu. Lalu selanjutnya ada tanda ekspresi lagu. Tanda ekspresi lagu ini maksudnya adalah yang dari lirik yang ada itu menggambarkan kesan apa. Yang pertama ada gaya marcato, di mana gaya marcato ini mengucapkan syair dengan tekanan. Ketika bersemangat akan memberikan stres atau penekanan bahwa ikut memberikan support, semangat. Lalu ada gaya legato, mengucapkan syair dengan iringan musik lembut dan melukiskan ketenangan. Kalau tadi marcato itu bersemangat, legato itu lebih santai, lebih slow, namun tetap memberikan suasana yang tenang. Alat musik pengiring. Alat musik pengiring dari tradisional musik tradisional adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini berfungsi membawa irama lagu. Lalu ada alat musik melodis di mana berfungsi membawa melodi lagu agar lebih enak didengar. Lalu ada alat musik harmonis di mana fungsinya adalah menyelaraskan antara melodi dengan ritme, menyamakan nada. Bagian-bagian iringan lagu. Jadi dalam iringan lagu ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada intro. Intro ini biasanya dilakukan di awal karena intro ini merupakan
pembuka sebelum lagu dimulai. Jadi sebelum mulai awal nyanyi ada nada-nada yang dimainkan secara bebas, itu namanya intro. Lalu masuk mulai lagu pertama, lagunya, bait-bait syairnya. Di tengah-tengah terdapat nada yang kosong, tidak ada lirik, namun hanya iringan lagu nada. Itu disebut interlude. Terakhir adalah hampir selesai lagu itu terdapat nada kosong juga tanpa lirik, biasanya disebut koda atau penutup lagu. Teknik membawakan lagu. Dari teknik membawakan lagu itu terdapat dua macam, ada lagu daerah, lagu wajib. Ketika kita membawakan lagu daerah, teknik pengucapan dan artikulasi harus sesuai dengan bahasa daerah asal lagu, agar kita tahu, oh ternyata lagu ini berasal dari daerah mana. Sementara lagu wajib ini harus disesuaikan dengan gaya lagu, ketepatan ketukan, dan ketepatan tempo, sesuai dengan apa tujuan atau makna dari lagu tersebut. Untuk tugas, saya minta kalian cari 5 lagu yang menggunakan gaya marcato, lalu 5 lagu yang menggunakan gaya legato. Nanti kalian tulis di Google Classroom. Sementara kalian tulis di buku tulis, lalu nanti disalin ke Google Classroom. Google Form, maaf. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Semangat selalu jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, jangan bosan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.